Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Kali ini Mimin akan melanjutkan dari Parper River, tepatnya untuklah episode 2 dan 3. Dan karena kalian sudah menonton di episode satunya, maka tidak perlu untuklah di part sebelumnya ya. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Kini pasukan baru dari Jichuan bisa dikatakan cukuplah lemah. Jika untuk klan iblis menyerang, mereka sudah pasti akanlah kalah. Contoh awalnya saja ya, mereka yang telah diserbu oleh klan iblis berjuang mati-matian untuk mempertahankan markas mereka. Memang mereka berhasil untuk memukul mundur klan iblis, tetapi ya pihaknya juga mengalami kerugian. Banyak sekali para prajurit yang terluka. Begitu juga dengan dirinya sendiri. Dan Baichuan memberitahu masalah terpentingnya, semenjak pasukan Xiu benar-benar terbentuk, seluruh prajuritnya tidak pernah berlatih bela diri. Jadi ya, jika nantinya klan iblis datang kembali, kemungkinan terbesar mereka akanlah kalah. Jadi ya, dia sebagai ketua dalam pasukan ini haruslah mencari solusinya. Lantas, Jichuan buru-buru untuklah pergi ke tempat masa kecilnya yang pernah berlatih dengan gurunya. Ketika berada di sana ya, Jichuan sungguh merindukan keberadaan gurunya. Karena untuk sampai saat ini saja, dia tidak tahu kalau gurunya pergi kemana. Keberuntungan masihlah berada di pihaknya. Buku teknik bela diri yang dia simpan masihlah berada di sana. Sehingga dia memberikan buku bela diri ini secara diam-diam kepada seluruh para prajurit. Contohnya seperti Loji, dia mendapati teknik ilahi matahari tua. Baichuan mendapati teknik pengangkatan dunia bawah. Dan untuk Duke mendapati teknik dewa kuno. Sesingkatnya, mereka yang telah mendapati teknik bela diri langsunglah mempelajarinya. Sedangkan untuk Mingyu yang baru saja pulang dari tugasnya, dia dibuat begitu sangatlah terkejut dan dia mengira kalau dirinya sedanglah bermimpi. Sedangkan Jichuan langsunglah menyambutnya dan Mingyu memberitahu kalau jalur rahasia sudahlah diselidiki dan jalur tersebut langsung terhubung ke provinsi Bitexing. Untuk Jichuan, dia berterima kasih dan karena kebetulan dia adalah satu-satunya orang yang belumlah berlatih bela diri, dia langsunglah memperlihatkan 4 buku dan dia diperbolehkan untuklah memilih sendiri guys. Pada awalnya, Mingyu menolak karena baginya teknik bela diri seperti ini hanyalah sebuah mitos. Tetapi ketika melihat Duke dan Loji latih tanding, dia pun menjadi tertarik untuklah mempelajarinya. Bahkan ya, dia mengambil keempat buku tersebut. Salah satunya ada buku bela diri milik dari Wang Lin, yaitu teknik dewa kuno guys. Wadah. Alhasil, hari-hari mereka hanya untuklah berlatih. Sembari menunggu klan iblis datang untuk menyerbu kembali. Beberapa hari telah berlalu. Kini, pasukan dari pengumpul pangan klan iblis telah datang. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh Jichuan. Dia inginlah sekali melihat bagaimana hasil pelatihan dari para prajuritnya. Akan tetapi, ketika diberitahu kalau pasukan klan iblis membawa lebih dari 200 orang. Mendengar ini, Jichuan langsunglah mengurungkan niatnya. Dia meminta kepada Mingyu jangan sampai pasukan Xiu benar-benar terlibat. Karena untuk pasukan pengumpul pangan klan iblis hanya untuk menagih upeti saja. Untuk masalah bahan pangan desa Bulu akanlah dijamin oleh pasukan Xiu. Kebaikan darinya membuat Delun benar-benar terharu. Dan juga dia diminta janganlah berkonflik dengan mereka. Sesingkatnya, pasukan pengumpul pangan klan iblis telah datang. Namun ya, tidak sesuai dugaan mereka yang datang ternyata 10 kereta. Seharusnya sesuai perjanjian, mereka perlu memberikan bahan pangan sebanyak 6 kereta. Dan Delun mengaku kalau mereka sudah tidak mempunyai bahan pangan lagi. Sayangnya, perkataannya tidaklah dipercaya. Alhasil, salah satu anggota dari desa Bulu haruslah merenggut nyawa. Dan tetap saja, Delun mengikuti perintah dari Jichuan. Dia mengaku sudah tidak mempunyai bahan pangan sama sekali.
Sedangkan untuk Loji, dia yang baru saja selesai berkeliling di area sekitar, memberitahu kepada Jichuan kalau desa Leino sudah terbakar hingga kehilangan bentuk aslinya. Hal ini membuat Jichuan langsunglah khawatir kepada desa Bulu. Kemungkinan terbesarnya mereka juga akanlah bernasib yang sama. Sedangkan untuk ketua regu pengumpul bahan pangan, dia menyandera 3 orang dari desa Bulu, membuat Delun langsunglah bersujud kepadanya dan meminta untuk memberikan waktu 3 hari, mereka pasti akanlah mencari cara untuklah mengumpulkannya. Tetapi ya tetap saja ketua regu di sana, dia inginlah untuk hari ini. Jika tidak, dirinya tidak bisa melaporkan pekerjaan kepada atasannya. Alhasil, salah satu dari mereka juga haruslah merenggut nyawa. Tidak sampai di situ, kekacauan benar-benar terjadi yang membuat Delun benar-benar sangatlah murka. Dan akhirnya, dia melanggar perintah dari Jichuan. Dirinya langsung mengambil sebuah anak panah untuklah mengakhiri hidup dari ketua regu. Tetapi sayangnya, dia tidaklah mampu untuk melakukannya. Dan ketika ketua regu inginlah mengakhiri nyawanya, pedang milik dari Jichuan langsunglah menembus tubuh dari ketua regu yang membuat dia benar-benar meninggal dunia. Bisa dikatakan ya, untuk pasukan Xiu yang diketuai oleh Jichuan sendiri benar-benar terlambat guys, karena telah merenggut banyak sekali korban jiwa. Meskipun terlambat, mereka berhasil untuklah mengatasinya. Dan Jichuan mengakui kesalahan atas keputusan sebelumnya. Seharusnya dia tidak perlu menyembunyikan pasukan Xiu, karena ya untuk saat ini pasukan mereka sudah jauh lebih kuat daripada klan iblis. Jadi pada intinya, Jichuan masihlah sedikit naif. Setelah dari semua itu, Mingyu memberikan informasi terbaru. Dalam radius 150 km selain desa Bulu, semua desa yang dilalui oleh pasukan pengumpul bahan pangan bernasib sama seperti desa Leino. Hal ini memancing seluruh prajurit pasukan Xiu, karena untuk pasukan monster berkulit hijau menganggap orang-orang yang berada di wilayah timur hanyalah orang-orang rendahan saja. Apalagi untuk saat ini, Gubernur wilayah timur telah diambil alih oleh Ludi sebagai pelaku korupsi paling terbesar. Untuk Jichuan ya, dia telah mengetahui sebetulnya untuk klan iblis tidak berniat untuklah mengambil alih wilayah timur. Mereka hanya inginlah membantai dan mengosongkan wilayah timur tersebut. Setelah mereka berhasil untuklah membantainya, mereka akanlah pulang ke tempat mereka masing-masing. Maka dari itulah pasukan Xiu berada di wilayah timur untuklah menjaga keamanan dan memberikan perlindungan kepada seluruh para warga. Dan Jichuan meminta kepada seluruh para prajuritnya untuklah ikut dengannya dalam mengambil wilayah timur dan mengembalikan kehormatan mereka kepada klan. Meskipun ya kata-kata ini termasuk motivasi, tetapi bagi Mingyu sebagai orang yang paling realistis menganggap itu hanyalah sebuah angan-angan saja. Karena untuk merebut wilayah timur adalah hal yang sangatlah mustahil. Ya bisa dikatakan mustahil dikarenakan ya untuk wilayah timur adalah wilayah paling terbesar guys. Ditambah untuk klan iblis memiliki pasukan yang begitu sangatlah banyak. Sedangkan untuk pasukan mereka hanyalah berisikan ratusan orang saja. Bisa dikatakan ini adalah misi menuju pintu surga. Tetapi Jichuan memberikan sebuah pengecualian. Mereka bisa membuat seluruh kelompok di wilayah timur berada di pihak pasukan Xiu. Tetapi ini juga adalah hal yang begitu sulit. Bagaimana cara mereka setuju untuklah menjadi bagian darinya. Dan ternyata Jichuan telah berdiskusi dengan Delun. Mereka hanya perlu membujuk satu orang, maka untuk seluruh kelompok dari wilayah timur akanlah berada di pihak mereka. Waduh, hanya butuh satu orang doang loh. Dan satu orang yang dimaksud adalah tetua kuil suci timur jauh yang memiliki nama sebagai Budan. Sesingkatnya, pasukan Xiu menuju desa Geda, tempat kediaman dari tetua Budan. Dan ketika mereka bertemu ya, mereka langsunglah berbincang satu sama lain. Siapa sangka tetua Budan mengetahui maksud kedatangan dari Jichuan.
Lantas, Jichuan langsunglah menegaskan, jika dia udah tahu semuanya, mengapa dia sama sekali tidaklah bergerak dan seakan-akan sama sekali tidaklah peduli. Tetua Budan ya menjawabnya, dia bukanlah tidak peduli. Dia hanyalah seorang tetua kuil. Apa yang bisa dia lakukan kepada seluruh warga di wilayah timur? Apalagi ya sebetulnya ini adalah permasalahan dari klan keluarga Jichuan dan klan iblis. Untuk wilayah timur hanyalah sepotong tulang, jadi layaknya dua pihak ini adalah seekor anjing. Sedangkan wilayah timur adalah tulang yang sedanglah diperebutkan oleh dua anjing. Dan tulang tersebut sama sekali tidak ikut dalam pertarungan mereka. Perkataan inilah membuat dirinya tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Namun, Jichuan Xiu memperingati kembali kepada tetua Budan, jika inginlah mengubah sebuah bangsa, harus ada ganjaran yang haruslah dibayar. Atau lebih tepatnya, setiap keputusan pasti ada yang haruslah dikorbankan. Perkataannya membuat tetua Budan mengingat kalau klan iblis telah bernegosiasi dengannya, yang dimana pihaknya haruslah memberikan sebuah relik suci kepada klan iblis. Maka dari itu, desa mereka sama sekali tidak akan mendapati masalah. Dan itulah ganjaran yang dibuat. Mereka haruslah kehilangan relik suci, dan desa mereka akanlah tetap aman sentosa. Dan akhirnya, tetua Budan benar-benar luluh setuju dengan usulan dari Tuan Jichuan Xiu. Dia memberikan topeng No Xiang. Dengan mengenakan topeng ini, dia akan dianggap sebagai perwakilan Dewa Langit dari timur jauh. Jadi pada intinya, mengenakan topeng ini, seluruh wilayah timur pasti akanlah mendukungnya. Jichuan sungguh begitu terkejut. Bagaimana bisa tetua Budan benar-benar mempercayainya? Alasan dia mempercayainya karena perkataan dari Jichuan sendirilah. Jika ingin benar-benar terlepas, maka mereka harus berani membuat sebuah keputusan. Ditambah ya, tetua Budan sangatlah percaya dengan kemampuan militer dari pasukan Xiu. Sesingkatnya, 2 hari telah berlalu, jenderal dari klan iblis yang memiliki nama sebagai Kala datang untuklah mengambil relik suci atau topeng No Xiang. Dia juga telah berjaga-jaga. Jika nantinya tetua kuil suci tersebut tidak menepati janjinya, maka langsung saja bantai mereka semua. Sedangkan ya, untuk Jichuan serta lainnya, mereka sedanglah mempersiapkan pertahanan yang begitu kuat. Karena dia menduga pasukan yang akan datang jauh lebih banyak dari yang diperkirakan. Maka dari itulah rencana dari Jichuan membiarkan mereka untuklah masuk. Dan ketika mereka masuk dalam jebakannya, maka mereka akanlah mengendalikan medan perang. Benar saja dugaan dari Jichuan, kalau Jenderal Kala membawa 5.000 anggota, sedangkan ya untuk Jichuan sendiri hanyalah 1.235. Dan ketika pasukan Kala datang, mereka tidaklah melihat satupun orang yang berada di dalam benteng. Dan ketika mereka memasuki gerbang, mereka langsunglah mendapati jebakan pertama yang haruslah merenggut ratusan anggota. Tetapi inilah masih belum cukup karena masih tersisa 4.600 anggota ya guys. Jenderal Kala merasa pasukannya masihlah banyak, meminta kepada seluruh pasukannya untuklah mengepung tempat ini. Alhasil, seluruh anggotanya terbagi menjadi 4 kelompok dan 4-empatnya juga terkena jebakan. Meskipun jebakan mereka berhasil merenggut nyawa begitu banyak, tetap saja untuk pasukan Jichuan juga mengalami kerugian. Kini pasukan Xiu tersisa 1048, pasukan dari Jenderal Kala tersisa 3261. Lalu, Jichuan langsunglah bersiul, yang tandanya mereka haruslah mundur dan membiarkan pasukan klan iblis masuk lebih dalam lagi. Ketika berada di alun-alun, mereka kembali disergap. Kini, pasukan dari klan iblis tersisa 1868 guys. Merasa jumlahnya sudahlah menyamai, mereka pun semuanya langsunglah keluar dan terlibat dalam pertarungan.
Sampai pada sore hari, pertarungan juga masihlah berlanjut. Kini, pasukan wilayah timur benar-benar mendominasi, sedangkan untuk pasukan klan iblis tersisa 473. Namun, masalahnya bertambah. Ketika Ji Chuanxiu tidak sengaja menjatuhkan pot bunga, keberadaannya langsunglah diketahui oleh Jenderal Kala. Mengetahui itu ya, dia langsunglah mengejar keberadaannya. Hal yang begitu lumrah ketika pemimpin dari peperangan diketahui, maka nyawanya akanlah dalam bahaya. Sudah pasti ya akan ditargetkan untuk dihabisi terlebih dahulu guys. Alhasil terjadinya kejar-kejaran. Alasan dibalik Ji Chuanxiu sama sekali tidak ikut dalam pertarungan karena dia sedanglah terluka parah. Jika dia memaksakan untuklah bertarung, maka tubuhnya tidak akanlah bisa bertahan lama guys. Meskipun begitu ya, dia haruslah benar-benar terpaksa untuk melakukan pertarungan. Tidak lama dari itu, tetua Budan datang untuklah menyelamatkannya, serta memberikan kabar buruk. Kalau pasukan klan iblis yang sedanglah mereka lawan, itu adalah divisi ke-1. Sedangkan untuk divisi kedua telah berada di luar untuklah memberikan bantuan. Mendengar ini membuat Ji Chuan sungguhlah terkejut-kejut dan dia langsunglah tidak sadarkan diri karena tubuhnya sudahlah terluka parah guys. Dan kali ini pasukan klan iblis mendominasi. Dengan bantuan dari divisi kedua, kini total anggotanya 4.983. Sedangkan ya untuk pasukan mereka hanyalah bertotalkan 398. Gimana caranya untuk menang guys? Alhasil terjadinya pembantaian. Untuk tetua Budan meminta kepada Bai Chuan dan juga Loji untuklah mengulur waktu. Karena dialah yang akan mengobati luka dalam dari Ji Chuanxiu. Dan dia langsunglah memasukkan sebuah pil yang membuat tubuh dari Ji Chuanxiu langsunglah bergetar. Yang tandanya ya ini bukan pil abal-abal guys. Benar saja, dia kembali mendapati kekuatannya. Dan akhirnya dia mengenakan topeng No Xiang dan langsunglah turun tangan dalam pertarungan. Sekali menebas, 20 nyawa langsung melayang. Bahkan sekelas Jenderal Kala, sekali ditebas langsunglah terpental. Dan karena mereka tidak memiliki peluang untuklah menang, Jenderal Kala memutuskan untuklah mundur. Ya elah, kenapa berakhirnya seperti ini ya? Setelah dari peperangan yang begitu panjang, tetua Budan mengumumkan utusan dari Dewa Audi wilayah timur yang tak lain adalah Raja Guangmingxiu atau yang dikenal sebagai Ji Chuanxiu. Dari pengumuman tersebutlah membuat seluruh wilayah timur berani untuklah melakukan perlawanan kepada klan iblis. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu hari Rabu. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.